Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Silakan Pak Agus, kita mulai. Bismillah. Baik, terima kasih Pak Dahrian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pendalaman kita terkait dengan kajian yang sedang jadi hangat jadi pembicaraan. Saya coba share dulu materinya. Bapak Ibu sudah terlihat presentasinya ya. Baik, jadi hari ini kita punya topik yang masih terkait dengan yang lalu dan ini juga beberapa episode ke depan kita akan terus memperdalam. Topik kita kali ini adalah menempuh jalan keilmuan dalam beragama. Sebagiannya tadi kegalauannya sudah disampaikan oleh Pak Dahrial. Hari ini kita akan memperdalam lagi, mempertajam lagi dan mengambil bagaimana Al-Quran, ya, sudut pandang Al-Quran yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan modern yang perkembangan sains dan teknologinya sedemikian dahsyatnya. Ya, tadi sebagian sudah disinggung oleh Pak Dahrial. Bapak dan Ibu sekalian, jadi salah satu bagian dari keberagamaan kita memang sedang dipertanyakan, sedang dikaji, sedang dibahas, dan ini kalau kita tidak memiliki dasar keilmuan yang kuat, maka kita akan galau, kita bisa goyah ya di dalam menjalankan kehidupan beragama kita. Salah satu poin yang sedang dibahas ramai adalah bahwa agama ini bersifat dogmatis dan doktrinal ya. Sedang ramai dibahas di media sosial. Yang kemarin sedang atau sudah kita bahas adalah keyakinan atau akidah di dalam agama ini disebut-sebut sebagai sesuatu yang tidak ilmiah, melainkan hanya berupa dogma dan doktrin belaka. Ya, jadi kita perlu menegaskan kembali hal ini dalam sudut pandang kekinian bahwa memang semua agama itu berisi dogma. Ya, apa itu dogma? Dogma itu ajaran yang diklaim kebenarannya. Itu adalah dogma. Sedangkan doktrin itu adalah dogma yang disampaikan dengan ya semacam memaksakan. Sudahlah, pokoknya terima saja, percaya saja dan seterusnya. Memang semua agama itu berisi dogma dan doktrin. Dan kemudian diangkat menjadi sebuah keyakinan, akidah. Tetapi yang menarik, ternyata Al-Quran itu mengajarkan dogmanya itu tidak secara dogmatis. Nah, ini menarik ya. Dogmanya diajarkan tidak secara dogmatis, doktrinnya tidak diajarkan secara doktrinal. Jadi benar sebagian apa yang sedang ramai diperbincangkan itu, tapi khususnya itu untuk agama-agama lain yang memang bersifat dogmatis dan bersifat doktrinal. Di Islam itu menariknya justru dogma dan doktrin itu disampaikan dengan berbasis keilmuan. Ya, ini orang melihatnya sebagai, ada sebagian menganggap itu sebagai sebuah kontradiksi, tetapi kalau kita memahami prosesnya, maka tidak. Di satu sisi ada klaim kebenaran dari dalam Al-Quran tentang ajaran-ajarannya, tentang firman-firman yang oleh Allah dijamin kebenarannya. Kamilah yang menurunkan ya Al-Quran ini sebagai risalah, dan kami yang memeliharanya dan dijamin kebenarannya. Itu adalah klaim memang bersifat, itu adalah dogma, itu adalah doktrin. Tetapi dalam waktu yang bersamaan, di dalam Al-Quran sendiri, itu mensyaratkan untuk memahami dogma itu harus menggunakan akal sehat.
Nah, ini yang membuat Islam berbeda dengan sebagian agama, sejumlah agama yang lain, yang tidak boleh mempertanyakan dogmanya itu. Tidak boleh mempertanyakan doktrinnya itu. Sudah terima saja. Di dalam Islam, justru dogmanya mengajarkan untuk mempertanyakan dogma itu atau untuk mengkaji, melakukan proses pemahamannya tidak secara dogmatis, tetapi memahami dogma itu secara keilmuan. Dan itu banyak sekali ayatnya bertaburan di dalam Al-Quran. Nah, ini yang seringkali disalahfahami oleh orang-orang yang tidak memahami atau tidak mempelajari Islam, ajaran-ajaran Islam secara mendetail. Mereka melihat dari luar dan kemudian hanya ya semacam menyamaratakan, ya disamaratakan dengan agama-agama yang lain. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, jadi dogma dan doktrin Islam itu disampaikan secara keilmuan. Akidahnya, keyakinannya diformulasikan dalam rukun iman. Nah, terkait dengan akidah ini memang ya makna dari akidah adalah keyakinan. Tetapi keyakinan itu ada yang diperoleh dengan tanpa proses ilmiah, sudahlah percaya saja, yakin sajalah gitu. Nah, kemudian orang ada yang memaksakan dirinya atau memframe mindsetnya, pikirannya, sudahlah nggak usah dipertanyakan. Terkait dengan itu, pokoknya yakini saja. Tetapi secara hakikat, sesungguhnya itu bukan keyakinan, tapi terpaksa meyakini yang kemudian gampang terbongkar. Keyakinan yang tidak berbasis keilmuan, maka itu akan mudah sekali dibongkar keyakinan itu. Sehingga di negara-negara yang berkembang sains dan teknologinya, orang-orang yang mengikuti agamanya, khususnya selain Islam, ya, yang mereka memiliki keyakinannya secara dogmatis, secara doktrinal, pokoknya yakini saja, itu kemudian berbondong-bondong menjadi orang yang ateis. Karena begitu mudahnya dibongkar, ya dogmanya, doktrinnya itu dengan sangat mudah dibongkar. Apalagi di era modern dan milenial yang semuanya berbasis pada kajian-kajian yang saintifik, yang empirik, yang logis, yang rasional gitu ya. Ketika akidahnya, keyakinannya tidak bersumber keilmuan, maka mudah dibongkar menjadi ateis, minimal menjadi agnostik. Ateis itu sama sekali mengingkari adanya Tuhan. Kalau agnostik itu tidak lagi mau berpikir, tak pedulilah, sudah susah gitu ya untuk meneguhkan keyakinan bahwa bahkan Tuhan itu ada apa enggak. Mereka tidak memiliki argumentasinya dan kemudian gnostik. Nah, di dalam Islam akidahnya, keyakinannya itu diformulasikan di dalam rukun iman. Keimanan adalah keyakinan. Iman kepada Allah, bahwa Allah itu ada, dan ini ada ilmunya. Untuk memang Al-Quran mengatakan bahwa Allah itu ada, pasti adanya, bahkan adanya cuma satu, bahkan dia meliputi segalanya, bahkan dia maha berilmu, maha mengetahui, maha mendengar, maha memelihara, maha mencipta dan sebagainya yang digambarkan dalam ribuan ayat di dalam Al-Quran Al-Karim. Pelajaran tentang ketauhidan itu adalah keilmuan yang paling tinggi, ya, sekaligus paling mendasar dan sekaligus paling tinggi. Jadi luar biasa kedalaman ajaran Islam itu. Dari 6.236 ayat, lebih dari 3.000-nya, kurang lebih separuh dari isi Al-Quran, itu adalah ilmu ketauhidan yang melandasi keimanan kepada Allah. Dari sini saja kita sudah merasakan betapa akidah, khususnya terkait dengan ketauhidan, itu ilmunya sangat mendalam. Dan telah melahirkan karya-karya, buku-buku, ya, penjelasan-penjelasan, kajian tentang ketauhidan itu ribuan buku dalam sejarah keislaman. Ini yang dimaksudkan bahwa dogma iya,
Bahwa Tuhan itu ada, itu memang dengan tegas dijelaskan sebagai dogma, sebagai doktrin, tetapi fahamilah secara keilmuan. Karena kalau tidak, maka gampang sekali digoyahkan. Yang kedua adalah keimanan kepada malaikat, bahwa Allah menciptakan malaikat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari mendinamisasi atau menjalankan jagat raya ini sebagai ciptaannya yang memang sangat kompleks. Nah, itu di dalam Al-Quran juga digambarkan sebagai sebuah dogma, sebagai doktrin, tetapi ketika ini difahami secara keilmuan, maka kita mendapatkan penjelasan-penjelasan ilmunya, ilmiahnya, atau scientificnya, bahwa jagat raya ini memang berada di dalam suatu tatanan yang luar biasa, yang di situ kita sudah pernah membahas dulu, malaikat itu adalah bagian atau makhluk yang berada di wilayah kuantum yang menjadikan seluruh jagat raya ini memiliki ketertataan. Bahkan Stephen Hawking misalnya itu mengatakan atau berkesimpulan, ya dia seorang ateis, dia berkesimpulan bahwa jagat raya ini muncul dari fluktuasi kuantum dan kemudian itu melebar atau mengejawantah, mewujud menjadi proses-proses dinamika alam semesta. Kemudian yang ketiga, kita meyakini atau mengimani kitab suci Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, meskipun yang kitab sebelumnya itu sudah diluruskan, direvisi, ya, dibenarkan kata Al-Quran. Ada bagian-bagian yang sudah berubah-ubah, tetapi bahwa Allah menyampaikan risalahnya itu melalui kitab suci. Dan kita mengenal dalam sejarah ada agama Ibrahim, ya, agama Ibrahimiyah, yang kemudian sekarang ini disebut sebagai agama Samawi, karena memang risalahnya turun dari langit, gitu. Dalam bentuk agama Yahudi dengan kitab Tauratnya, kemudian agama Kristen atau Nasrani kita menyebutnya dengan kitab Injilnya, dan kemudian semua itu diluruskan menjadi Al-Quran Al-Karim. Nah, kita meyakini bahwa ya sebagai dogma, sebagai doktrin, bahwa itu adalah petunjuk dari Allah, risalah yang diwahyukan kepada para nabi, kepada para rasul. Bahwa itu kemudian masalahkan apa benar dari Tuhan, ya itu harus dikaji secara ilmiah, dan ini yang sedang saya kaji di channel YouTube saya secara berangsur-angsur. Membahas tentang yang gaib, membahas tentang takdir, membahas tentang kiamat, membahas tentang Rasul yang baru kita upload 2 hari yang lalu. Keimanan kepada rukun iman ini, ya, yang 6 ini, apakah ilmiah apa tidak? Sangat ilmiah. Ya. Hanya orang yang melihat dari luar saja, wah, seakan-akan ini sama dengan yang lain. Yu'minuna bil ghaib, ya, semua itu diformulasikan di dalam kalimat yu'minuna bil ghaib, bahwa orang-orang yang bertakwa menjalani agama ini beriman kepada yang gaib. Nah, apakah beriman kepada yang gaib itu ilmiah? Sangat ilmiah. Sangat ilmiah. Nanti bagian berikutnya kita ulik sedikit. Nah, keimanannya, akidahnya ada di dalam rukun iman, ibadahnya diformulasikan dalam rukun Islam. Ya, jadi kita bicara secara general, secara holistik dulu supaya tahu peta persoalannya. Akidahnya dalam rukun iman, ibadahnya dalam rukun Islam. Tentang syahadat. Apa itu syahadat? Syahadat itu adalah penyaksian. Itu ada, saya menulis buku judulnya Bersyahadat di dalam Rahim. Jadi kita sudah bersyahadat sejak di dalam rahim, sampai menjelang kematian nanti kita tetap bersyahadat. Wah, itu ada ilmu tentang syahadat sendiri. Jadi disampaikan secara keilmuan, apa maksudnya syahadat? Apa maksudnya bersyahadat? Bagaimana mekanismenya? Bagaimana proses bersyahadat? Bagaimana mencapai puncak syahadat? Itu ada ilmunya. Nah, orang lain yang tidak paham itu hanya melihatnya sebagai, ya bersyahadat itu pokoknya mengucapkan kalimat syahadat itu. Kemudian dia disebut sudah masuk Islam secara administratif. Bukan itu hakikat dari syahadat itu. Ya. Bersyahadat proses penyaksian.
ketika komitmen awalnya dikatakan bahwa atau didogmakan bahwa Allah itu ada, maka sepanjang proses keagamaan kita, kita sedang bersyahadat membangun kefahaman, bahkan pengalaman-pengalaman gitu ya, mulai dari ilmu yakin ke ainul yakin sampai hakul yakin tentang keberadaan Allah, tentang la ilaha illallah, gitu maksudnya. Juga Rasulullah sebagai utusan Allah. Kita bersyahadat bahwa utusan itu, keteladanan itu seperti yang disampaikan oleh Rasulullah. Itu dibangun, disampaikan secara keilmuan. Tentang sholat, itu Masya Allah, ilmu tentang sholat gitu ya. Meskipun banyak orang ya sholatnya hanya keilmuannya sebatas syariat, tata cara saja. Pokoknya sholat itu dimulai dengan itu bersuci, kemudian takbiratul ihram ya, atau menghadap kiblat, takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, rukuk, sujud, salam, itulah sholat. Oh, bukan hanya itu. Sholat itu memiliki kedalaman dan makna yang luar biasa yang menjadikan orang yang bisa atau telah melakukan sholatnya dengan baik, dia akan merasakan Allah hadir, senantiasa hadir di dalam kesadarannya, di dalam realitas hidup. Yang ketiga, puasa yang tadi disebut Pak Dahrial, ilmu tentang puasa bahkan sekarang menjadi tren ya, menjadi di dunia barat itu menjadi semacam gaya hidup, lifestyle. Kalau pingin sehat, berpuasalah. Ada intermittent fasting dan sebagainya yang kemudian ditiru dengan berbagai macam variannya, tapi poin pentingnya adalah mempuasakan diri sampai dapat hadiah Nobel. Jadi ini menunjukkan bahwa memang banyak dalam sekali ilmunya gitu. Kecuali hanya dilihat di sisi kulitnya saja, syariatnya saja, tapi begitu masuk ke hakikat, itu kedalamannya luar biasa. Termasuk juga prosesi haji, ya sebagai puncak dari rukun Islam. Saya menulis ada 3 buku tentang haji ini. Pusaran energi Ka'bah, kemudian yang kedua menjadi haji tanpa berhaji, yang ketiga makrifat di padang Arafah. Itu kedalamannya luar biasa ya. Oke. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, ibadah itu memiliki makna yang sangat mendalam sebagai sebuah proses operasional ya. Jadi kalau akidah itu adalah mindset, kalau ibadah itu adalah operasionalnya, amalannya. Semuanya disampaikan dengan penuh keilmuan. Nah, yang menarik, apa yang diajarkan sebagai akidah Islam, ya rukun Islam, itu paralel dengan sains. Paralel dengan sains, kita sudah membahas ya, saya sambungkan saja dengan yang kemarin. Bahwa universe ini, di era milenial ini, dengan perkembangan sains, teknologi di bidang astronomi, astrofisika, kosmologi, itu disebut sebagai the hidden universe. Kenapa? Karena yang bisa diobservasi ternyata hanya 5% saja. Yang 95% itu nggak bisa diobservasi. Sehingga disebut sebagai dark matter dan dark energy. Diperkirakan, masih diperkirakan dark matter-nya, materi gelap, ya, karena nggak bisa diobservasi itu, disebut materi gelap, itu berjumlah kira-kira atau kurang lebih 25% dari realitas jagat raya. Dark energy-nya 70%. Jadi ada kekuatan yang menjadikan jagat raya ini mengembang. Ini dari mana nih kekuatannya gitu. Pokoknya ada energi yang menjadikan jagat raya yang besarnya tiada terkira, sehingga pasti membutuhkan energi yang juga tiada terkira, yang tak berhingga, yang mengembangkan, menggerakkan seluruh benda-benda langit, ruang, waktu, materi, energi, ya sedemikian cepatnya, ya sangat cepat sekali pergerakan pengembangan jagat raya itu. Jutaan kilometer bahkan lebih dari itu setiap detiknya. Itu disebut sebagai energi gelap, ya karena nggak paham. 70% energi gelap ditambah 25% materi gelap. 90% tidak diketahui.
Yang bisa diobservasi baik materinya, energinya, dengan segala macam peristiwanya, itu kira-kira cuma 5% saja. Nah, ini yang kemudian di Al-Quran digambarkan sebagai percayalah bahwa lebih banyak yang gaib daripada yang nggak gaib. Yu'minuna bil gaib. Apalagi ketika di breakdown ya, sebetulnya isinya jagat raya ini apa saja. Itu ada namanya partikel-partikel elementer. Partikel elementer. Jadi kalau materi dicacah itu akan menjadi atom-atom, dicacah menjadi partikel subatomik, menjadi proton, menjadi neutron, menjadi quark. Ya, itu adalah partikel-partikel elementer yang terkait dengan materi. Kemudian ini ada elektron, ya muon, tauon, dan neutrino. Itu seperti kalau yang atas ini kayak batu bata penyusun jagat raya, maka ini pasir-pasirnya gitu ya, bagian yang kecil-kecilnya, partikel-partikel yang lebih lembut. Kemudian ada gaya-gaya yang dibawa oleh partikel apa namanya kuantum, ya ada gluon, ada foton, ada WZ boson, ada Higgs boson dan sebagainya. Ini sedang diteliti. Jagat raya ini ternyata berkembang dikarenakan adanya gaya-gaya yang menyebabkan dia mengembang atau kemudian ada gravitasi yang menarik dan seterusnya. Sehingga digambarkan ini sebagai lem perekatnya. Ini batu batanya, ini pasir-pasirnya, ini semennya, kurang lebih begitulah secara sederhana. Nah, ini penuh dengan keilmuan yang sampai sekarang belum selesai. Tetapi ini masuk di dalam wilayah-wilayah yang disebut gaib itu oleh Al-Quran. Atom itu gaib, elektron itu gaib. Sampai sekarang orang nggak tahu bentuknya elektron itu seperti apa, nggak tahu. Ya, apalagi gaya-gaya ini yang dapat dilihat atau dapat dibuktikan secara empirik cuma tanda-tandanya. Nah itu yang luar biasa. Dan Al-Quran menggunakan kalimat itu. Tanda-tanda keberadaan Allah. Allahnya bisa dibuktikan. Nggak bisa saking saking tingginya ya gap derajatnya. Tetapi tanda-tanda keberadaannya itu banyak sekali di langit dan di bumi dan pada dirimu sendiri dan pada semua peristiwa. Gitu. Oke ya, jadi science sendiri itu menunjukkan uh, keparalelan dengan apa yang diinformasikan oleh Al-Quran. Ini tentang Big Bang gitu ya, bahwa jagat raya sedang mengembang ke masa lalu mengecil. Itu ya juga Al-Quran memberikan gambaran-gambaran, tanda-tanda tentang itu. Bahkan ke masa depan akan seperti apa nasib jagat raya. Apakah ya ini dark futures. Jadi masa depan jagat raya ini gelap kata ilmu pengetahuan. Ya, karena nggak ngerti. Ya itu yang disebut gaib itu oleh Al-Quran. Dan itu ditegaskan dalam banyak ayat. Yu'minuna bil ghaib. Masa depan ini akan runtuh, apa akan mengembang terus, apa akan mendingin. Ilmu pengetahuan pasti tidak akan bisa membuktikan karena itu peristiwa masa depan. Yang ketahuan cuma tanda-tandanya, perkiraannya, trennya, jejak masa lalu dibikin grafik peristiwa, kemudian muncul trennya, oh ini naik, oh ini datar, oh ini turun, kayak begitu saja yang bisa dilakukan. Jadi apakah ilmiah? Yu'minuna bil ghaib, sangat ilmiah, sangat ilmiah. Ya, jadi ketika ditanyakan akidah Islam itu ilmiah atau tidak, kita sudah membahas dan menyimpulkan akidah Islam adalah konsep yang ilmiah. Kemarin kita mengkaji melalui kajian ya keyword akidah dan ilmiah, bahwa akidah adalah keyakinan sesuatu yang terhadap sesuatu yang gaib yang sebelumnya yang belum sepenuhnya kita pahami dan kita ketahui. Dan secara ilmiah ternyata pengetahuan manusia atas alam semesta hanya 5% saja dibandingkan yang tidak diketahui 95%. Maka disebut hidden universe. Ya, kita menyambungkan ke kajian topik yang lebih mendetail hari ini antara ilmu pengetahuan dan antara ilmu dan pengetahuan. Ini perlu digarisbawahi karena banyak yang belum mendapatkan esensinya. Ilmu dalam bahasa Indonesia, science dalam bahasa Inggris, seperangkat tata cara
atau kaidah atau metodologi ya untuk memahami realitas. Jadi ilmu sains itu lebih menekankan bahwa di dalamnya itu ada tata caranya, ada kaidahnya, ada metodologinya yang bersifat dinamis sebagai proses untuk memahami. Maka ada hard science, tadi disebut Pak Daryal, ada soft science ya. Nah, sedangkan pengetahuan knowledge itu adalah hasanahnya. Setelah berproses secara ilmiah, secara keilmuan, maka kita dapat hasanah pengetahuannya atau knowledge-nya sebagai hasil dari proses itu sifatnya statis karena hasanah tidak dinamis, ilmu yang dinamis. Tetapi knowledge itu statis dan dia akan diperbaharui oleh ilmu untuk menjadi hasanah yang mungkin berubah seiring dengan proses keilmuan. Maka di dalam bahasa Indonesia disebut ilmu pengetahuan, bukan hanya ilmu saja, bukan hanya pengetahuan saja, tapi ilmu pengetahuan menggambarkan kumpulan proses dari hasil keilmuan. Ya. Jadi knowledge itu bisa ilmiah, bisa juga tidak. Disebut ilmiah ketika diperoleh melalui proses metodologi ilmiah. Maka kesimpulannya itu disebut kesimpulan ilmiah karena ada proses ilmiah. Tetapi bisa bersifat tidak ilmiah ketika pengetahuan itu diperoleh tanpa proses ilmiah. Ada yang kebetulan, tiba-tiba dapat ilmu itu, laduni. Gitu. Apakah terjadi? Ada pengetahuan-pengetahuan yang tidak diperoleh secara ilmiah atau secara mistis. Bisa saja secara kebetulan bertemu dengan sebuah fenomena. Orang lain nggak tahu, kita menemukan sebuah fenomena tentang realitas tertentu. Nah, ya itu tidak diperoleh secara ilmiah, tetapi kemudian bisa difahami melalui pendekatan ilmiah, dikaji secara metodologis, barulah disebut itu sebagai pengetahuan ilmiah. Oke, jadi hasanah pengetahuan di level apapun bisa ilmiah, bisa juga tidak, bergantung pada proses keilmuannya. Oke, ini perlu saya tegaskan karena kita akan masuk kepada pemahaman berikutnya. Ya. Kita mengenal ada ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Nah, ayat-ayat kauliyah dan ayat-ayat kauniyah itu adalah knowledge. Kauliyah dari kata kaul, ucapan, firman, ayat yang ada di dalam Al-Quran, tekstual, redaksional, naratif, itu disebut sebagai ayat-ayat kauliyah atau kauliyah. Itu adalah pengetahuan. Sudah statis sebetulnya. Statis di dalam Al-Quran dari dulu ya Al-Quran itu sejak zaman Nabi ya isinya itu 6.236 ayat. Kemudian hierarkinya paling banyak separuhnya kira-kira ketauhidan, 800-an tentang sains gitu ya. Selebihnya tentang sejarah, tentang akhlak, tentang muamalah dan sebagainya. Ya itu adalah ayat-ayat kauliyah. Isinya 114 surat mulai Al-Fatihah sampai An-Nas dan seterusnya, ayat kauniyah. Tetapi ada ayat kauniyah. Apa itu ayat kauniyah? Kauniyah itu yang bersifat alam, kealaman. Ciptaan Allah yang ada di jagat raya. Fenomena, fakta, realitas. Itu sesungguhnya adalah knowledge yang bersifat final, benar gitu ya, dua-duanya. Nah, ini perlu difahamkan ya. Ayat kauliyah adalah knowledge dalam bentuk teks narasi yang memiliki kebenaran tekstual dalam narasi itu sendiri. Tidak ada pertentangan di dalamnya. Sifatnya komprehensif, holistik. Jadi memahami. Nah, proses pemahaman itu yang kemudian disebut proses keilmuan. Memahami ayat atau memahami Al-Quran. Al-Qurannya adalah knowledge, proses memahami itu adalah proses keilmuan. Nah, di sini kemudian menjadi dinamis, menjadi relatif. Karena ketika ditafsiri, maka background keilmuan yang berbeda akan menghasilkan tafsir yang berbeda. Akan menghasilkan pemahaman yang berbeda. Akan menghasilkan
hasanah keilmuan, knowledge yang berbeda. Karena itu, biasa saja, wajar saja. Ahli tafsir A mengatakan begini, ahli tafsir B mengatakan begitu, ahli tafsir C mengatakan yang berbeda lagi. Padahal Qur'annya sama. Ya, jadi ini seringkali tidak difahami atau tidak tidak mau difahami oleh sebagian orang dengan mempersamakan antara Quran dengan penafsiran. Bahkan ada yang mengklaim maksudnya Quran itu ini loh seperti yang saya sampaikan lah gitu ya. Itu berlebihan di dalam dunia ilmiah karena tafsir yang kita sampaikan sesungguhnya adalah pemahaman relatif terhadap kebenaran mutlak Al-Qur'an. Yang ketika dilihat dari sudut pandang yang berbeda akan berbeda-beda maknanya. Seseorang ahli tafsir yang hanya berbasis pada bahasa, dia mungkin tidak memahami dengan baik ayat-ayat tentang astronomi, tentang langit, tentang bumi, tentang gunung-gunung, tentang bintang-bintang, tentang bintang neutron, tentang bintang pulsar, tentang galaksi, tentang langit yang berlapis-lapis, dan seterusnya. Karena background tafsirnya hanya sisi bahasanya saja. Sehingga banyak kemudian diksi-diksi di dalam Al-Quran yang diterjemahkan secara awam mengikuti kebahasaan saja, padahal itu adalah ayat-ayat yang butuh penjelasan saintifik. Gitu ya. Jadi ini poin penting yang sangat mendasar sebelum melangkah lebih jauh untuk memahami tentang isi Al-Quran. Duduk persoalannya kita harus paham dulu supaya tidak main klaim saja gitu. Bahwa yang benar adalah tafsiran dari si A karena dia ahli bahasa. Oh, belum tentu. Dia pasti nggak paham ayat-ayat kedokteran, ayat ekonomi, ya, ayat politik. Bagaimana misalnya memahamkan ayat-ayat terkait dengan riba di era modern? Waduh, itu pusing orang yang tidak paham tentang ekonomi digital misalnya, atau digital marketing misalnya, tentang blockchain, tentang uang digital, ya dan sebagainya. Wah, itu bisa pusing dia. Karena kefahamannya memang hanya dari segi kebahasaan. Oke. Ya, jadi poin pentingnya ayat kauliyah itu adalah knowledge mutlak statis sebagai sebuah kebenaran yang sudah final. Tetapi ketika difahami secara keilmuan, maka membutuhkan proses-proses keilmuan yang menghasilkan knowledge berbeda-beda pada setiap orang yang berusaha memahaminya. Maka poin pentingnya kemudian harus komprehensif. Menurut si A begini, si B, si C begini, kemudian kita kumpulkan sebagai hasanah ilmiah. Dan harus holistik. Ya, itu yang pertama, ayat kauliyah. Yang kedua adalah ayat kauniyah. Ayat-ayat alam semesta adalah knowledge dalam bentuk realitas, fakta, fenomena. Apakah itu benar? Ya pasti benar. Fakta itu ya fakta. Kalau benda jatuh ke bawah, ya itu fakta. Pasti benarnya karena memang realitasnya adalah jatuh ke bawah. Tetapi ketika difahami secara ilmiah, kemudian dibikinlah pendekatan-pendekatan yang logis, rasional, dibikin asumsinya secara ilmiah, disusun menjadi hipotesa, siap diuji untuk membuktikan apakah benda jatuh selalu ke bawah, apakah benda jatuh bisa ke atas atau ke samping, ke muka, belakang. Oh, ternyata bisa ketika ada massa benda lain yang lebih besar yang berdekatan dengan dia, maka dia akan ketarik ke benda yang lebih besar. Nah, itu adalah proses-proses ilmiah. Jagat raya sudah menunjukkan fakta kebenarannya dalam bentuk fenomena, tetapi ketika dipelajari oleh para ilmuwan, dia menjadi relatif. Teori-teori, ya, asumsi, hipotesa, teori itu masih terus berkembang dan diperdebatkan sampai menjadi hukum. Hukum gravitasi, nah itu sudah final. Sama dengan realitas berarti. Hukum kekekalan energi, itu berarti sudah final. Bahwa energi itu kekal dan tidak bisa musnah kecuali hanya berubah menjadi energi lain. Hukum termodinamika tentang panas dan seterusnya. Hukum kelistrikan, kemagnetan, dan sebagainya.
itu menjadi hukum-hukum yang sudah dibuktikan secara ilmiah dan kemudian sudah sesuai dengan apa yang terjadi di alam, sehingga bisa dijadikan sebagai rujukan final. Tidak ada pertentangan di dalamnya, tapi harus dipahami secara komprehensif dan holistik. Oke, ya, kita masuk sekarang ke Al-Qur'annya. Al-Qur'an itu adalah kebenaran final. Ya, kita sudah runtut menggunakan pendekatan ilmiahnya karena memang belajar agama, ya ini langsung kita praktek mempelajari agama harus ilmiah, artinya mengikuti metodologi logis, itu runtut, ya, runtut, sistematis, terstruktur. Rasional itu jelas ukurannya, harus merujuk kepada sumber-sumber otoritatif. Nah, Al-Quran itu mengatakan sebagai rujukan, tidak ada pertentangan di dalam Al-Quran. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, pastilah mereka akan mendapati pertentangan yang banyak di dalamnya. Jadi, kalau kita mau membuktikan kebenaran Al-Quran, salah satunya itu ini rujukannya. Silahkan ditemukan pertentangan-pertentangan di dalam Al-Quran. Kalau di sana di dalamnya banyak pertentangan, tidak konsisten, itu menunjukkan itu bukan kitab suci, itu bukan wahyu, itu bukan firman Allah. Artinya ya bikinan manusia yang terbatas. Al-Quran memberikan klaim, dogma, doktrin, tapi silahkan diuji secara ilmiah bahwa Al-Quran ini tidak memiliki pertentangan di dalamnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran yang diturunkan hikmahnya di bulan Ramadan itu hudal linnas, petunjuk buat manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan di dalamnya ada penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu sehingga menjadi holistik pemahamannya. Artinya memahami Al-Quran tidak bisa ambil satu ayat dipertentangan dengan ayat lain, ambil ayat lain lagi nanti bertentangan dengan ayat yang lain. Itu salah metodologinya gitu. Metodologi yang diajarkan oleh Al-Quran, ini saya tulis dalam sebuah buku berjudul Memahami Al-Quran dengan Metode Puzzle. Harus seperti menebak gambar puzzle. Ya, gambar gajah dipotong jadi 20, diacak-acak, terpisah-pisah, kita suruh menebak gambar apa ini. Maka yang harus dilakukan adalah mengambil potongan-potongan itu semuanya, jangan cuma 5 atau 10, terus dipertentangkan dengan 10 yang lain, itu bisa salah memahami Al-Quran. Satu dapat bagian depannya kena belalainya, yang lain kena ekornya, terus bilang, nah beda kan? Gajah itu kayak belalai itu, yang satunya gajah kayak ekornya. Nah, bukan begitu cara memahaminya. Ambil ke-20 potong itu, ditata yang benar, ya, ditata seluruhnya, dan itu pun harus benar, barulah kelihatan gambar gajah. Sama memahami Al-Quran, harus mengambil seluruh potongan ayat, ya, atau seluruh bagian ayat itu dari berbagai macam surat, yang temanya sama, bicara tentang topik yang sama, kemudian difahami secara komprehensif, difahami secara holistik, nah barulah kita dapat gambarnya. Itu pun kalau nyusunnya benar, kan gitu. Nah, dengan metodologi yang diajarkan oleh Al-Quran itu, maka kita akan mendapatkan bukti betapa Al-Quran itu sangat ilmiah, gitu. Sangat ilmiah, dan itu pasti datang bukan dari manusia, karena sangat sempurna, luar biasa, ya. Nubuatnya atau ya risalah yang disampaikan di dalamnya itu berlaku di zaman dulu sampai sekarang, bahkan di masa yang akan datang. Nah, selain ayat kauliyah, alam semesta juga itu berdinamika dalam keseimbangan yang holistik. Ya, kalau dalam ilmu kosmologi atau astrofisika disebut zero sum game. Jagat raya itu terhubung
paling jauh di kiri, paling jauh di kanan, atau di atas, di bawah, di muka, di belakang, paling jauh di tepi jagat raya, itu semuanya saling terhubung dan saling berpengaruh. Atau di dalam filosofi yang lain ada butterfly effect ya istilahnya. Peristiwa di Amerika itu memiliki dampak di Indonesia, memiliki dampak di seluruh muka bumi ini, bahkan sebetulnya di seluruh jagat raya. Kenapa? Karena memang alam semesta ini terhubung semua. Tidak ada celah yang memisahkan satu dengan yang lain. Kalau disebut ada ruang kosong, itu sesungguhnya nggak kosong. Ya, cuma di situ nggak kelihatan atau tidak terdeteksi. Tapi di situ ada partikel-partikel materialnya, ada partikel-partikel subatomiknya, ada partikel kuantumnya, bahkan ada energinya, ada gaya-gaya yang mengisi seluruh jagat raya ini. Nah, berdinamika secara seimbang. Banyak sekali ayat-ayat Qur'annya yang menggambarkan itu, dan secara ilmiah bisa dikaji. Ya. Yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu yang cacat, dan penglihatanmu itu sampai dalam keadaan yang lelah, yang melelahkan sampai kapanpun, kalian tidak akan menemukan ketidakseimbangan jagat raya, yang disebut keseimbangan dinamis, bergerak tapi seimbang. Kalau tidak seimbang, ini sudah runtuh sejak dulu. Gaya gravitasinya misalnya jauh lebih besar dari gaya tolaknya, ledakan yang dulu di dalam sejarah jagat raya, ya kosmologi, jagat raya ini meledak sehingga membuat jagat raya mengembang, tetapi ada yang mengikat berupa gravitasi yang menarik. Ini kalau lebih besar ledakannya ini bubar, ya jedar bubar. Kalau lebih kencang ditarikannya, dia meledak sebentar, jedar mengkerut lagi runtuh. Tapi yang terjadi ini sudah 13,8 miliar tahun usia jagat raya, ini terus berada dalam keseimbangan dinamis, keseimbangan kritis. Waduh, itu kajiannya sangat mendalam sekali, dan belum selesai kosmologi mengkaji tentang itu, tentang ruang dan waktu, bahkan tentang keberadaan dunia-dunia paralel, alam-alam paralel, multiverse, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya. Nah, maka kalau kita lihat, ilmu pengetahuan itu sudah memberikan gambaran, ya, ini sebuah simulasi atau animasi dari jagat raya yang mengembang, yang berisi benda-benda langit dalam skala yang tidak bertepi, yang rahasianya masih tak terungkap oleh ilmu pengetahuan. Tatanan sempurna berupa miliaran galaksi dan bintang, planet, komet, asteroid, serta awan gas dan debu, semuanya bergerak bersama dalam keselarasan sempurna. Dan galaksi dipasang. Gugusan bintang raksasa yang di dalamnya terdapat tata surya. Akan segera kita amati tatanan maha luas ini dari satu ujung ke ujung lain. Perjalanan kita akan bermula dari planet terjauh dari matahari. oke ya, itu sekedar cuplikan saja, contoh saja terkait dengan jagat raya sedang mengembang dalam keseimbangan, dalam ruangan yang tidak berhingga, dalam waktu yang miliaran tahun. Oke, jadi Bapak dan Ibu sekalian, Islam itu telah sempurna sebagai ilmu atau sebagai khasanah keilmuan, gitu ya. Dan itu diceritakan di dalam Al-Quran, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ini adalah ayat terakhir
sebagai penutup dari wahyu Al-Quran, yang beberapa waktu kemudian Nabi wafat setelah menerima ayat ini ketika beliau haji wada. Jadi Al-Quran itu sudah sempurna sebagai sebuah hasanah keilmuan atau ilmu pengetahuan. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah kucukupkan bagimu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi sebagai ilmu atau sebagai ilmu pengetahuan itu sudah paripurna. Gitu. Nah masalahnya kemudian nanti adalah bagaimana cara kita memahami kesempurnaan Al-Quran itu. Yang sesungguhnya sejak wahyu pertama itu memang sudah memiliki atau bernuansa keilmuan. Ini agama yang luar biasa yang secara keilmuan, karena sejak wahyu pertamanya itu sudah menggambarkan betapa ilmiahnya agama ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, ya. Surat yang sudah sangat kita hafal, tetapi ketika ini kita kaji secara mendalam, itu waduh luar biasa ya proses atau pelajaran keilmuannya. Nabi yang ummi, wahyu pertamanya suruh baca, itu sudah satu fenomena yang luar biasa, yang menunjukkan di situ ada kedalaman filosofis bahwa era Nabi Muhammad ini adalah era dari ummi menuju baca tulis. Dan kita menemukan, memang menyaksikan perkembangan peradaban itu sedemikian dahsyatnya setelah ditemukan baca tulis itu. Ketika belum ada baca tulis, maka peradaban manusia tidak berkembang secara signifikan. Disebut sebagai zaman prasejarah. Gitu. Tapi begitu mulai ditemukan tulisan di zaman Mesopotamia, kira-kira di zamannya setelah Nabi Nuh, ya Nabi Ibrahim, itu digambarkan sudah memiliki yang disebut suhuf, ya. Sorry. Ada lembaran-lembaran bertulis, itu digambarkan suhuf Ibrahim, ya. Di dalam Al-Quran digambarkan bahwa sejak zamannya Nabi Ibrahim itu sudah ada lembaran-lembaran yang bertulis yang disebut sebagai huruf paku atau cuneiform, ya, di dalam sejarah peradaban. Itu berkembang di Mesopotamia. Sejak itu kemudian mereka dikenal memiliki peradaban yang sangat tinggi. Bergeser ke Mesir, dari Mesopotamia ke Mesir, ya, menjadi huruf hieroglifs. Itu juga Mesir kuno menjadi peradaban yang luar biasa. Kemudian berkembang ke sekitar Timur Tengah itu, sampai kemudian ke area Laut Tengah di Mediterania, di mana di sana ada Yunani, ada kemudian Romawi juga, nanti di situ ada yang berkembang di mana Irak, ya. Itu dulu juga di antara dua sungai Tigris dan Efrat itulah berkembang peradaban yang pertama. Kemudian ada Suria dan sebagainya di kawasan itu berkembang sebagai yang kemudian kita kenal sebagai Timur Tengah. Jadi pusat peradaban dunia kemudian menyebar ke seluruh dunia. Poin pentingnya adalah Iqra. Menariknya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Tuhanmu, ya Rabbika, yang menciptakan. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi ini satu perpaduan yang luar biasa antara proses keilmuan dengan ketauhidan. Sejak awal itu Al-Quran sudah mengajarkan membaca itu orientasinya adalah ketauhidan, untuk mengenal Sang Pencipta, memahami, mengenal, dan bahkan kemudian berdekat-dekat dan menghadirkan Dia di dalam seluruh kesadaran kita dan seterusnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Nah, menariknya Sang Pencipta itu dikaitkan dengan fenomena yang paling dekat dengan kita,
Siapa itu? Al-Insan, yang menciptakan manusia, ya diri kita sendiri. Khalaqal insana min alaq. Nah, menarik yang berikutnya adalah penggunaan kata al-alaq. Ini adalah kosakata baru yang memberi nuansa baru di zaman itu karena nggak ada yang ngerti waktu itu akan manusia dari enggak ini penjelasannya bahkan terjemahannya sampai saat ini pun masih banyak yang salah-salah, keliru-keliru, diterjemahkan sebagai segumpal darah. Padahal itu bukan gumpalan darah, itu adalah sel-sel embrionik yang katakanlah orang keguguran memang muncul atau keluar gumpalan seperti darah merah begitu, tapi sesungguhnya itu bukan darah, itu adalah gumpalan sel-sel embrionik yang gagal untuk berkembang atau bertahan berkembang. Nah, al-alaq itu bermakna yang melekat. Melekat di mana? Melekat di dinding rahim. Jadi, ini baru terungkap setelah ilmu kedokteran, khususnya ilmunya Pak Dahrial ya, di bidang embriologi, ya, janin, kandungan, dan seterusnya, yang kemudian meneliti lebih jauh, dan data-datanya luar biasa. Bahkan saya menulis di buku yang bersahadat di dalam rahim, itu perkembangan mulai dari sel telur dibuat oleh di satu sel, kemudian stem cell, ya, atau kemudian zigot, kemudian embrio, dan seterusnya sampai janin. Itu perkembangannya dari fase ke fase itu sangat menakjubkan. Sangat menakjubkan, dan itu diceritakan dalam sejumlah ayat di dalam Al-Quran. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin tsumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhaman fa kasawnal idhama lahman tsumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 itu diceritakan tentang perkembangan dari nutfah, ya, sel telur dibuahi spermatozoa, kemudian menjadi al-alaq itu yang melekat di dinding rahim, kemudian muncul ari-ari, ya, plasenta yang melekat di situ, kemudian dapat makanan dari situ, kemudian berkembang seperti tumbuhan, dan seterusnya. Muncul kepala, muncul tangan, muncul kaki, muncul organ-organ dan sebagainya. Itu Masya Allah, sangat menakjubkan. Itu sejak wahyu pertama sudah dikasih tanda-tandanya, kasih indikasinya, dikasih satu diksi yang menarik. Khalaqal insana min alaq. Allah menciptakan manusia dari al-alaq. Iqra wa rabbukal akram. Baca, pahami, ya, teliti, amati, perhatikan. Sungguh Tuhanmu itu sangat mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia, mengajari manusia dengan kolam, dengan pena, dengan tulisan. Nah, ini menjadi sumber peradaban, karena memang ilmu itu berkembang ketika direkam dalam bentuk tulisan yang bisa disebarkan kemana-mana, bisa dikaji, bisa diformulasi. Tulisan berkembang mulai dari dipahat di batu, di kulit, ya, kemudian di kertas, kemudian dalam pita magnetik, kemudian sekarang menjadi digital, ya, tulisan digital, tetap saja tulisan. Tetap saja itu sesuatu yang dituliskan dan sebuah rekaman atas narasi-narasi, pikiran-pikiran, karya-karya yang bisa diuji oleh khasanah ilmiah atau masyarakat ilmiah. Ya. Allamal insana malam ya'lam. Allah mengajari al-insan, manusia ini, semua segala sesuatu, lam ya'lam, yang belum diketahuinya. Dan itu menggunakan tasdid di sini. Allamal insana malam ya'lam. Kata tasdid ini menunjukkan pengulangan, penegasan, penguatan. Allah terus-menerus mengajari, mengajarkan gitu ya. Memberi inspirasi, membimbing secara keilmuan. Allamal insan, manusia ini, malam ya'lam, semua yang belum diketahuinya melalui baca tulis itu. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian,
kita melihat betapa Islam ini syarat dengan keilmuan, sehingga bisa disebut sebagai ilmiah memang. Knowledge-nya itu mutlak dalam arti kebenaran Al-Qur'annya dan kemudian kebenaran alamiahnya, tapi kemudian difahami secara ilmiah. Oke. Jam 9 ya, bagian-bagian akhir. Kemudian dilanjutkan wahyu keduanya adalah surat Al-Qalam. Apa Al-Qalam? Pena. Ya, surat pena, nun demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Berkat nikmat Tuhan, kamu Muhammad sekali-kali bukan orang gila. Ya, saat itu digambarkan gila ini Muhammad bin Abdullah ini mengajak kita baca tulis, padahal kebanggaan orang-orang Quraisy pada waktu itu adalah hafalan. Jadi kalau nulis itu dianggap tidak canggih, ingatannya tidak canggih gitu. Mereka lebih suka hafalan. Wah, hafal segala macam syair-syair, jumlahnya sangat besar menggunakan hafalan. Tetapi tentu manusia memiliki keterbatasan hafalan dan kemudian saling bertengkar ketika hafalan si A nggak cocok dengan hafalan si B kan gitu. Nah, disebut gila justru memulai mengajarkan agama yang basisnya adalah pada baca tulis. Berkat nikmat Tuhanmu, kamu Muhammad sekali-kali bukan orang yang gila, dan sungguh bagi kamu benar-benar pahala yang besar, manfaatnya besar sekali, yang tiada putus-putusnya karena nanti diwariskan. Kalau hafalan itu ya selesai, orangnya meninggal selesai hafalannya. Dan kemudian kalau tulisan itu bisa semakin luas, terekam ya di dalam catatan. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung, maka kelak kamu akan melihat dan mereka pun akan melihat siapa di antara kamu yang gila. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk ya. Jadi nanti buktikan saja, dan ternyata terbukti perkembangan peradaban itu memang berbasis pada baca tulis. Hei orang yang berselimut, ya wahyu yang ketiga, surat Muzammil. Bangunlah di waktu malam hari kecuali sedikit, yaitu seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat, yang penuh dengan hikmah. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Kajian tentang ini pun sangat menarik gitu ya. Dan saya merasakan, saya kira Bapak Ibu juga merasakan, kondisi kejiwaan kita di pagi hari itu jernih. Saya kalau nulis buku, melakukan mencari inspirasi, menggali kefahaman dari Al-Quran ya pagi setelah sholat subuh ya, kita punya waktu banyak yang belum terganggu dengan segala macam. Wah, itu namanya inspirasi, ide-ide baru ya, pemahaman-pemahaman yang belum selesai itu bisa bermunculan di pagi hari itu. Dan ini ketika dikaji secara ilmiah, secara psikologis maupun neuroscience itu sangat menarik terkait dengan ritme sirkadian tubuh ya. Bahwa tubuh kita itu memiliki ritme, irama harian. Kapan emosi, kapan tekanan darahnya naik, kapan kita ngantuk, kapan kita harus tidur, kapan itu ada iramanya. Dan menarik, di sepertiga malam itu iramanya adalah irama yang sangat inspiratif karena terjadi kekhusyuan di situ. Kata Al-Quran sangat mengesankan ya, belajar hikmah di waktu pagi itu. Dan setiap turunnya wahyu itu adalah tambahan ilmu. Maha tinggi Allah Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran, fahami, resapkan, maknai gitu ya, sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu, pada Muhammad. Dan menariknya kemudian katakanlah waqur rabbi zidni ilma, katakanlah ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Surat Toha 114. Oke ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita punya waktu 10 menit lagi ya, saya kira masih cukup. Maka kalau kita melihat pemahaman
ajaran Islam dari masa ke masa. Di zaman Rasul, prosesnya adalah sami'na wa ata'na kepada Allah dan Rasul. Perintahnya di dalam Al-Quran sangat jelas. Ya. Sudah, ikuti Al-Quran, wahyu-wahyu yang disampaikan oleh Rasul itu. Barang siapa tidak mengikuti, kafir dia. Gitu. Itu sangat jelas. Itu di zaman Rasul, maka tidak ada perbedaan pemahaman. Ya, tidak ada perbedaan tafsir di zaman Rasul. Karena semuanya mengacu merujuk kepada apa yang disampaikan Rasul dengan wahyu-wahyu itu. Tetapi di zaman para sahabat, itu mulai bergeser. Nabi sudah tiada, sudah wafat. Kemudian yang dijadikan rujukan adalah Al-Quran dan hadis. Di mana hadis itu catatannya belum lengkap pada waktu itu, ya, di zaman setelah wafatnya Nabi itu bahkan masih dilarang, karena Nabi sempat melarang. Jangan kalian tulis dariku selain wahyu Al-Quran, karena ditakutkan akan merancukan catatan-catatan wahyu itu. Kalau sudah terlanjur ditulis, kata Nabi ketika beliau masih hidup, hapuskan. Itu di zaman Nabi. Di zaman para sahabat, Khulafaur Rasyidin, masih dilanjutkan itu. Nggak boleh, catatan-catatan selain Al-Quran, nggak boleh dikemukakan, disampaikan secara tertulis, karena yang tertulis hanyalah wahyu Al-Quran yang waktu itu sedang dikodifikasi, diproses maksudnya, ditulis menjadi kitab, menjadi mushaf. Mulai dari zaman Abu Bakar, Umar bin Khattab, sampai Utsman bin Affan puncaknya. Dan sampai pada Ali bin Abi Thalib itu masih dilarang untuk menuliskan hadis-hadis. Nanti setelah Khulafaur Rasyidin itulah baru bermunculan tulisan-tulisan buku-buku karya-karya hadis. Ya. Tapi sebelum itu nggak ada. Yang ada adalah tulisan Al-Quran. Nah, di zaman para sahabat itu yang dilakukan adalah mengikuti Al-Quran dan hadis, berita tapi dalam bentuk lisan yang merujuk kepada sunnah. Nah, di sini mulai muncul masalah. Ada perbedaan-perbedaan dalam memahami tafsir Quran, memahami apalagi tafsir hadis atau rujukan sunnah, ya, yang waktu itu memang berbeda antara satu sahabat dengan sahabat yang lain. Nah, apalagi di zaman sesudah para sahabat, di zaman para tabi'in, ya, itu generasi yang berikutnya lagi. Mereka melakukan proses pemahamannya dengan mengacu kepada kitab-kitab tafsir, karena sudah muncul itu kitab-kitab tafsir. Quran itu begini loh maksudnya menurut para ahli tafsir. Ada Syekh Muqattil bin Sulaiman, ada tafsir-tafsir Toba-Tobai, ya, ada tafsir nanti sampai ke Ibnu Katsir, ada jalan lain dan seterusnya sampai ke tafsir-tafsir yang modern, yang kontemporer sekarang. Itu adalah sudut pandang para ulama untuk memahami Al-Quran yang pasti benar. Itu sebetulnya memahaminya seperti apa? Nah, ternyata berbeda-beda. Berbeda-beda. Mengacu kepada kitab tafsir, mengacu kepada hadis yang mulai bermunculan. Menurut Imam Ahmad bin Hambal begini, menurut Imam Hanafi, beliau juga punya hadis, rujukan hadis-hadis sendiri. Menurut Imam Malik begini, menurut Imam Syafi'i begini, kemudian lebih disistematikan lagi di zamannya ulama-ulama hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Daruqutni, Ibnu Majah, Tirmidzi, dan seterusnya, ya, menjadi kitab hadis yang 6 itu, Kutubus Sittah, kemudian menjadi Kutubus Tis'ah, menjadi 9, dan seterusnya. Itu terjadi perbedaan-perbedaan pemahaman. Mengacu pada kitab tafsir Al-Quran, tafsir hadis, masih ditambah lagi ijtihad para ulama. Maka muncullah madhab fikih, ya, yang 4 itu di kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian ditambah aliran-aliran pemikiran terkait dengan tafsir. Semakin melebar, ya, perbedaannya. Nah, apalagi di zaman modern dan milenial ini, bermunculan metodologi tafsir yang berbeda, yang lebih dikenal sebagai tafsir maudhu'i atau tafsir tematik. Dikarenakan tafsir-tafsir yang klasik
itu dianggap belum mampu menjawab permasalahan-permasalahan di era modern, era milenial ini. Maka muncullah tafsir-tafsir kontemporer termasuk yang saya tulis dengan tafsir ulul albab dengan menggunakan basis-basis pendekatan yang lebih saintifik, ya, lebih logis, rasional, empirik. Tafsir tematik Al-Quran, ditambah hadis-hadis yang terkait, ditambah ijtihad dan ilmu pengetahuan, ya, sebagai bukti-bukti empirik. Jadi kita mengalami proses perkembangan pemahaman terkait dengan ajaran Islam yang sesungguhnya pasti benarnya, tetapi mengalami relativitas pemahamannya dari zaman ke zaman. Nah, umat Islam mengalami persimpangan jalan di beberapa era, ya. Pertama adalah ketika sang Rasul wafat, itu muncul bibit perpecahan secara politik dan pemikiran. Ada ahlu sunnah wal jamaah, ada syiah, ini menjadi belahan yang besar. Kemudian persimpangan jalan berikutnya adalah zamannya Khulafaur Rasyidin digantikan oleh dinasti Umayyah, ya, tahun 661 sampai 750. Usaha para sahabat untuk menyatukan umat itu kalah. Dikalahkan oleh Muawiyah yang kemudian mengambil alih kekhalifahan, ya, Khulafaur Rasyidin itu di tangan Muawiyah dalam bentuk dinasti mulai tahun 661 sampai 750. Kira-kira 90-an tahun. Nah, ini yang berkembang adalah faham ahlu sunnah wal jamaah. Tapi kemudian ini dikalahkan oleh dinasti Abbasiyah, yang dia lebih ke Syiah. Kekuasaan dan peradaban Aswaja, ahlu sunnah wal jamaah dikalahkan oleh Syiah. Tapi muncul zaman keemasan Islam di zamannya dinasti Abbasiyah karena Syiah itu lebih mengakomodasikan pemikiran-pemikiran yang bersifat keilmuan dalam arti sains, ya. Lebih menghargai pemikiran-pemikiran saintifik yang terbuka, sehingga di zamannya Abbasiyah ini diterjemahkanlah ilmu-ilmu dari berbagai bangsa. Dari Yunani, dari Romawi, dari India, dari Cina, dari mana-mana, dari Persia, itu diterjemahkan dan menjadi kajian-kajian umum yang memunculkan zaman keemasan Islam. Itu di zamannya dinasti Abbasiyah itu. Nah, setelah runtuhnya khilafah, sampai sekarang tercerai-berai dalam banyak kelompok dan aliran. Aliran-aliran pemikiran yang atau pendekatan yang mistis itu berkembang di timur, yang saintifik berkembang di barat. Ya, kita pernah membahas tentang perdebatan antara Imam Ghazali dengan Ibnu Rus misalnya. Itu Imam Ghazali kemudian mengajarkan pendekatan tasawuf, sufisme yang lebih mistis, ya, kepada pendekatan tasawuf amali. Sedangkan Ibnu Rus kepada pendekatan tasawuf filsafati atau falsafi. Nah, di barat berkembang dengan sainsnya, di timur berkembang dengan pendekatan-pendekatan ritual-ritualnya. Nah, jadi saya ingin menggambarkan inilah jalan, ya, dari pemahaman ajaran Islam dari masa ke masa yang kemudian diwariskan kepada kita. Nah, ketika sampai di era modern ini, maka ini digugat oleh sebagian masyarakat modern. Karena banyak pemahaman keagamaan kita, terutama yang di Indonesia, di wilayah timur, ya, di Timur Tengah, itu yang menggunakan pendekatan-pendekatan yang tadi saya sebut lebih pendekatan ke amali daripada ke falsafi. Mistis dan saintifik itu kemudian bertabrakan. Dianggap sekedar dongeng purbakala gitu, ya, karena banyak sekali kisah-kisah Israiliyat yang masuk ke dalam khasanah keilmuan Islam, termasuk yang misalnya kita pernah bahas panjang lebar Isra Mi'raj gitu, ya, di mana Nabi melakukan perjalanan naik kuda terbang, ya, seperti kuda yang ada sayapnya yang disebut sebagai buruk, kepalanya manusia dan seterusnya. Itu kan pendekatan-pendekatan atau kisah-kisah mistis dari zaman agama-agama pagan, bahkan ya Israiliyat, ya pagan gitu, ya.
tentang Dajjal, tentang Imam Mahdi, yang itu tidak diceritakan di dalam Al-Quran, tetapi dalam banyak periwayatan-periwayatan yang kemudian menjadi ya digugat bukti-bukti ilmiahnya oleh masyarakat modern gitu ya. Dituding sekedar berisi dogma dan doktrin berbasis pada skeptisisme, karena masyarakat modern itu memang memiliki pola berpikir yang skeptis. Skeptis itu selalu mempertanyakan, kenapa kok begini? Kenapa kok begitu? Kenapa ada Tuhan? Kenapa Tuhan itu segala macam ya, Tuhan yang tidak adil lah, Tuhan yang wah itu dipertanyakan segala macam oleh masyarakat modern, dan kita harus bisa menjelaskan itu sebagai bagian dari akidah yang ilmiah ya. Yang ketiga disebut bertentangan dengan realitas ilmiah katanya. Banyak yang kemudian data-data atau berita-berita agama itu bertentangan dengan realitas ilmiah, tapi sesungguhnya itu kebanyakan di luar Islam. Di dalam Islam justru semakin terbukti bahwa berita-berita di dalam Islam itu sesungguhnya paralel dengan perkembangan peradaban. Nah, jadi masalah umat Islam di era milenial ini adalah satu, terjebak pada masa lalu. Ada mitos generasi terdahulu lebih baik daripada generasi berikutnya. Tentu saja itu secara ilmiah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena ya di zaman Nabi oke, karena ada Nabi. Tetapi setelah Nabi itu berbeda-beda. Bahkan antara sahabat Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu berbeda-beda dengan kualifikasi yang berbeda. Apalagi antara dinasti Umayyah dengan dinasti Abbasiyah. Apakah dinasti Umayyah lebih baik dari dinasti Abbasiyah? Ya enggak. Banyak kasus-kasus, banyak hal-hal yang menyedihkan dan memprihatinkan terjadi. Tidak selalu generasi yang sebelumnya lebih baik dari sesudahnya. Ya bergantung siapa dulu dan bagaimana dulu pemahaman ilmiahnya terhadap agama ini. Jadi terjebak pada masa lalu, seakan-akan sekarang ini lebih jelek daripada masa lalu. Pemahaman kita tidak sebagus masa lalu. Oh enggak, banyak sekali kisah-kisah atau bahkan berita-berita Al-Quran yang kata Al-Quran, in huwa illa dzikrul lil alamin wala ta'lamuna naba'ahu ba'dahin. Quran ini adalah peringatan untuk semesta alam dan kalian akan melihat bukti kebenarannya ke masa depan gitu. Jadi justru akan semakin terbukti kebenaran Al-Quran ini. Ya, jadi terjebak pada masa lalu. Yang kedua terjebak pada ketokohan dan sanad. Ya, ini memang diskusi atau topik kontroversial tentang sanad ini. Lebih mendahulukan subjektivitas daripada objektivitas. Orang modern itu lebih melihat objektivitas daripada subjektivitas. Bahkan sebetulnya sejak zamannya Ali bin Abi Thalib mengatakan, lihatlah apa yang dibicarakan, jangan siapa yang bicara. Gitu. Kenapa? Karena itu adalah objektivitas. Jangan kemudian kalau si A yang bicara, kiai ini yang bicara, atau ustadz itu, atau habib itu, atau ustadzah itu yang bicara, sudah pasti benarnya. Oh enggak. Kita tidak boleh terjebak pada subjektivitas, pada ketokohan, tetapi lebih pada objektivitas. Nah, kalau bicara tentang sanad, ya itu debatable. Sanadnya dari ini. Padahal Al-Quran sendiri itu sanadnya langsung dari Rasul. Gitu ya. Al-Quran itu kan langsung warisan dari Rasul. Tetapi pelajaran-pelajaran yang lain, ijtihad dan sebagainya itu ya bergantung pada ulama mana yang diikuti. Kalau nggak cocok ulamanya dengan kita, maka kita tidak memakai, dan ya menjadi pilihan yang bisa diperdebatkan. Jadi ini saya khususnya lebih memilih kepada pendekatan ilmiahnya, objektivitasnya. Yang ketiga, alergi pada sains dan teknologi dalam beragama. Ini juga menjadi masalah yang serius ya. Bahkan di era milenial ini masih banyak orang Islam yang alergi pada sains dan teknologi. Sebagian besar umat merasa tidak perlu menguasai ilmu pengetahuan dan merasa cukup dengan penafsiran Al-Quran klasik. Lebih menyukai tafsir dengan metode maksur daripada maudhu'i. Maksur itu periwayatan. Jadi kalau maudhu'i itu tematik. Yang lebih cocok terkait dengan masalah-masalah milenial itu adalah tafsir maudhu'i.
seperti yang ditulis oleh penulis-penulis kontemporer, dan salah satunya yang saya tulis dalam kitab tafsir Ulul Albab. Pendekatannya maudhu'i. Karena kalau cuma tafsir maksur, bil maksur, periwayatan, ya, asar itu adalah riwayat-riwayat, cerita-cerita sejarah masa lalu. Maka kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah-masalah terkait, misalnya di bidang kedokteran, terkait dengan transfusi darah, nggak ada di zaman dulu, terkait transplantasi organ, ya, biomolekuler, atau rekayasa genetika, atau surrogate mother, ya, titipan hamil dititipkan ke ibu lain, stem cell, segala macam yang berkembang, ya, bayi tabung, cloning. Kita tidak akan memiliki panduan, rujukan untuk menyelesaikan itu. Tetapi dengan pendekatan tematik, dengan tafsir maudhu'i, kita bisa memberikan fatwa terkait dengan hal-hal yang berkembang di era modern. Di bidang ekonomi, ya, tadi ada digital marketing, ya, second market, tentang saham, tentang ya itu nggak ada di zaman dulu, gitu. Adanya di zaman sekarang, uang digital, pembayaran pakai kris, ya, segala macam itu ya nggak bisa. Di dunia politik, bagaimana sistem politik yang sesuai, yang modern, yang sesuai dengan peradaban, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, ini adalah menjadi masalah umat Islam di era modern. Maka beragama di era modern dan milenial adalah satu, menjadikan Al-Quran sebagai rujukan utama. Karena ini yang dijamin kebenarannya oleh Allah. Al-Quran adalah kitab risalah Islam. Rasulullah sebagai utusan yang bahkan tidak boleh mengubah dan menambahkan. Itu ayatnya dalam Al-Quran bahkan mengancam kalau sampai menambah, ya, mengubah, maka kata Al-Quran akan dipotong tali urat nadi, urat jantungnya, dan seterusnya, gitu ya, oleh Al-Quran. Nabi sendiri diancam oleh Al-Quran. Artinya memang yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan adalah Al-Quran. Sedangkan hadis itu debatable sepanjang sejarah penulisan hadis dan tafsir hadis, pendakwahan atau penyampaian tentang pemahaman tentang hadis. Itu debatable. Selalu pertanyaannya, pakai hadisnya siapa? Gitu. Terus diadu antara Bukhari dengan Muslim, dengan Daruqutni, dengan Ibnu Majah, terus diriwayatkan melalui siapa, dan seterusnya. Itu perdebatannya panjang. Jadi menjadikan Quran sebagai rujukan utama. Yang kedua, menguasai ilmu alat sebanyak-banyaknya. Ilmu alat itu adalah ilmu yang digunakan untuk memahami Al-Quran. Ilmu bahasa pasti. Yang kedua, ilmu hadis, ya, menjadi bagian dari ilmu alat. Sejarah, ya, data-data kesejarahan, antropologi, ya, paleontologi, artefak-artefak, fosil-fosil dan sebagainya, itu menjadi ilmu alat untuk memahami Al-Quran. Sains apalagi, ya. Sains itu ya matematika, kimia, biologi, fisika, psikologi, neuroscience, kedokteran, sosial, politik, ya, budaya, ekonomi dan sebagainya. Itu harus kita kuasai supaya memperkaya pemahaman kita terhadap Al-Quran, dikaitkan dengan peradaban modern. Dan yang ketiga, memanfaatkan teknologi. Jangan alergi. Al-Qurannya sekarang sudah Al-Quran digital, lebih mudah daripada Al-Quran yang pakai lembaran kertas itu. Karena dengan Al-Quran digital kita bisa melacak, men-searching, ya, browsing, mencari tema-tema, topik-topik tertentu, diksi-diksi, bahkan akar kata, ya, perubahan bentuk kata, nahwunya, sorofnya, gitu ya, balaghonya, dan seterusnya. Itu dengan Al-Quran digital itu sangat mudah sekarang, dibantu oleh teknologi. Makna perkatanya, ya, akar katanya, kekayaan makna yang terkandung di dalam sebuah kata. Berapa jumlah ayat yang menggunakan diksi tersebut di dalam Al-Quran sehingga kita bisa memahami dengan metode puzzle. Itu sekarang dimudahkan dengan teknologi, dengan Al-Quran digital, yang kita akan kesulitan kalau menggunakan lembaran Quran yang, wah, halaman sekian di pojok kiri atas, pojok kiri bawah, gitu ya.
dan seterusnya. Ini sambungannya di ayat mana? Makanya harus hafal Al-Quran. Sekarang tidak hafal pun dengan mudah kita bisa menampilkan secara tematik. Ya, itu kelebihan teknologi pemahaman Al-Quran di era modern. Software bahasa bahkan. Sekarang, wah itu luar biasa, software bahasa itu. Bahkan, smartphone kita ini kalau sudah diisi aplikasi terkait dengan bahasa itu, cuma diarahkan ke sebuah tulisan dalam bahasa apapun, sudah keluar dalam bahasa ibu kita, dalam bahasa yang kita mengerti. Menjadi bahasa Indonesia, menjadi bahasa Jawa, atau Kalimantan, atau apapun ya, yang kita paham. Hanya dengan begitu, dan itu akurasinya semakin tinggi. Mengalahkan manusia. Big data, waduh, data-data yang ada di seluruh peradaban manusia sekarang sudah masuk ke dalam main server, ya, di dalam komputer induk jaringan internet kita di Google dan sebagainya. Jurnal-jurnal ilmiah, penelitian dari mana-mana, itu sangat mudah sekarang di Google, di browsing, di searching, difahamkan. Kalau nggak paham bahasa aslinya diterjemahkan, ya, dan seterusnya, Masya Allah. Apalagi dengan adanya artificial intelligence, kecerdasan buatan yang kecerdasannya ribuan kali kecerdasan manusia. Yang kemudian sekarang ini lagi populer, ChatGPT. Sehingga banyak sekarang yang panjang dan terhadap orang yang kadang-kadang nyinyir gitu ya. Saya suka menggunakan ChatGPT aja, karena malas sudah dijelaskan sekali ya, sudah saya ambilkan dari ChatGPT, nih big datanya mengatakan begini. Ya saya punya forum-forum, ada grup WhatsApp saya itu ada 40 sekian gitu ya. Ada di nuklir, ada kalangan kedokteran, ada kalangan tokoh nasional, ada macam-macam lah gitu ya. Itu kan macam-macam, kadang-kadang diskusi-diskusi di sana itu agak liar gitu ya, kemana-mana. Nah, kalau capek menulis gitu ya sudah, saya ambilkan aja ChatGPT. Nih penjelasannya dan ini ilmiah. Dan menariknya ChatGPT itu Islami, artinya dia proporsional gitu. Ditanya apa, apakah Quran itu wahyu atau bikinan Muhammad misalnya, dia akan bilang ini wahyu, tidak mungkin bikinannya Muhammad. Apakah Islam itu agama yang benar, gitu. Dia akan jawab versi dia. Apakah kalau Anda manusia, Anda akan masuk Islam? Iya, katanya ChatGPT. Apakah Anda akan bersahadat? Iya, saya bersahadat itu. Dan dia bisa menunjukkan argumentasinya dengan sangat ilmiah. Bapak dan Ibu sekalian, saya cuma ingin mengajak Bapak Ibu menyadari realitas masyarakat modern, masyarakat ilmiah, masyarakat milenial itu sudah seperti itu. Sehingga kalau beragama kita, apalagi mendakwahkan agama dengan cara-cara yang konvensional, tradisional, bahkan klasik seperti masa lalu, kita nggak didengar itu oleh orang-orang yang pola pikirnya semakin milenial dan berbasis pada skeptisisme, berbasis pada sains. Oke, saya cukupkan sampai di sini kajian kita. Kita masih punya waktu kira-kira setengah jam ya. Ingin saya kembalikan ke Pak Dahrial. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Ini luar biasa ya. Jadi silakan bertanya. Ya, Bagi ada yang kira-kira mau bertanya. saya Pasti Prof. Hamid dulu nih. Silakan. saya Monggo Prof. Hamid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus, terima kasih Dr. Dahrial. Jadi pertanyaan saya itu semua dari isi apa yang diceramakan oleh Pak Agus. Tadi ada guyon juga tadi mengenai ChatGPT. Mereka yang membuat itu ya mungkin 99% adalah non-muslim dengan big Ya. data. Tapi Ya. kalau mereka bertanya apakah Yesus itu Tuhan? Nah, ChatGPT bilang bukan, itu nabi. Pak Agus juga sudah dengar itu. Iya. Oke, Pak Agus gini, mengenai soal dogma. Salah satu dogma itu adalah surga dan neraka, karena itu gaib. Pak Agus, bagaimana menjelaskannya ini dalam penjelasan ilmiah bahwa surga dan neraka itu ada?
Dan itu gaib ini kan kita memang kita percaya lah ini gaib ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mengenai kitab suci. Ya, menurut hemat saya, istilah kitab, ya di ayat pertama, surat pertama itu, Alif Lam Mim la raiba fi hudan lil muttaqin. Ya, Alladzina, kitab. ya, ya kitab. Jadi ada kata kitab di sini. Jadi Allah merujuk bahwa inilah kitab yang benar. Di depan Nabi tidak ada kitab. Jadi mungkin istilah kitab ini adalah pesan non-fisik. Nah, kalau non-fisik itu seirama dengan teknologi digital ini. Digital juga itu non-fisik. Kalau kita bilang ya kitab, ini ada kitab, tapi yang kita tunjuk adalah di laman website ya. Nah, ini soal bahasa ini karena ini kenapa saya bertanya ini karena orang non-Muslim yang katakanlah agama Kristen itu menganggap bahwa kitab Injil itu adalah kitab Injil yang asli itu adalah kitabnya mereka itu, sehingga mereka menyebutnya itu Bible. Bible dalam bahasa Yunani itu adalah kitab, buku artinya. Nah, ini yang kedua, istilah kitab yang rancu ya. Yang ketiga, Pak Agus, mengenai surat Al-A'la ayat 13. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Nah, bahwa di akhirat itu, di alam akhirat lah, itu alam pengadilan, bahwa ada hidup dan mati. Nah, pertanyaan saya di sini adalah apakah itu hidup dan mati yang disebut itu ada badan, ada jiwa, ada roh? Ya, itu 3 itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Cukup 3 dulu, Prof. Karena kalau diteruskan bisa 10 ini pertanyaannya. Monggo Pak Agus, silakan. Oh, bingung ini karena pertanyaannya berat-berat gitu kan. Oke. Pertanyaan yang pertama adalah terkait dengan surga dan Surga dan neraka. neraka ya. Bagian dari akidah. Bagaimana menjelaskan? Nah, ini yang memang harus diklarifikasi secara proporsional ya. Bahwa satu, surga dan neraka itu adalah masuk dalam wilayah keyakinan terhadap yang gaib, yu'minuna bil ghaib. Nah, gaib itu apa? Kita sudah membahas di episode atau pertemuan yang lalu. Ada gaib secara ruang, ada gaib secara waktu. Yang lainnya ada gaib secara materi, secara energi, dan secara ilmu. Nah, gaib secara ruang dan secara waktu itu akan menjadi tidak gaib ketika kita sampai di ruangan itu dan melihat peristiwanya, atau sampai di waktu terjadinya peristiwa itu, barulah kita mengatakan itu tidak gaib dan sudah terbukti menjadi sesuatu yang syahadah, sesuatu yang ya kita bisa buktikan secara empirik. Nah, yang jadi masalah, surga dan neraka itu adalah gaib secara ruang dan waktu. Ruangnya ada di alam akhirat yang secara waktu kita belum mengalaminya. Maka sudah bisa dipastikan pada saat ini, di ruangan ini, pada saat ini, kita tidak akan pernah bisa membuktikan keberadaannya secara empirik. Itu sebetulnya sama dengan fenomena-fenomena ilmiah lainnya. Ketika ditanya tentang galaksi-galaksi yang jauhnya miliaran tahun cahaya, pasti tidak akan pernah bisa membuktikan dikarenakan manusia di bumi ini tidak memiliki peluang untuk sampai ke ruangan jarak yang miliaran tahun cahaya itu. Artinya ini bukan berarti tidak ilmiah loh, gitu. Keyakinan bahwa galaksi itu ada. Bahkan kemudian meyakini lebih jauh lagi, di sana ada kehidupan, ada planet yang mirip bumi, yang dia mengitari sebuah matahari pada jarak yang memungkinkan terjadinya kehidupan dan seterusnya. Itu kan baru jarak jauh yang kata Al-Quran, mereka menduga-duga yang gaib dari jarak jauh, begitu kata Al-Quran. Dan tidak akan pernah bisa membuktikan. Maka poin yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa surga dan neraka masuk wilayah gaib yang kata Al-Quran, yakinilah bahwa itu pasti ada
tetapi akan terbukti keberadaannya ketika kita sampai di waktu dan ruang di mana peristiwa itu terjadi. Itu poin yang pertama. Yang kedua, bahwa surga dan neraka itu diceritakan Al-Quran sebagai perumpamaan. Nah, ini yang seringkali ditangkap secara letterless, ya, secara harfiah, bahwa gambaran-gambaran tentang keindahan surga, tentang kenikmatan, bahkan tentang kesengsaraan derita di neraka, itu adalah letterless. Padahal dari puluhan ayat tentang surga dan neraka, itu ada 2 ayat menggambarkan bahwa perumpamaan surga itu adalah bagaikan taman yang di dalamnya ada mata air yang mengalir, di bawahnya ada sungai-sungai, banyak pepohonan yang buah-buahannya mudah dipetik dan sebagainya, dengan segala macam kenikmatan yang dia meminta apapun akan ada di sana. Jadi itu menggunakan kata perumpamaan. Karena memang kita tidak akan bisa mendapatkan imajinasi yang sebenarnya dari keberadaan surga dan neraka. Neraka juga digambarkan sebagai siksaan yang itu adalah perumpamaan dengan bahasa manusia, experience, ya, imajinasi yang kita bisa pahamkan. Bahwa adabnya itu sangat pedih, bahwa adabnya itu sangat keras, dan seterusnya, itu sekali lagi adalah digambarkan sebagai sebuah perumpamaan. Realitasnya seperti apa? Wallahu a'lam, baru bisa kita buktikan ketika kita sampai di ruangan, di lokasi, dan waktu di mana semua itu bakal terjadi. Jadi akhirnya Al-Quran mengatakan, ya sudah, kalau kalian nggak percaya terhadap keberadaan akhirat, keberadaan surga dan neraka, silahkan kalian berbuat apapun, silahkan kalian berbuat apa saja dengan segala macam keingkaran, kekafiran, kami juga berbuat, dan pada waktunya kita akan menyaksikan. Memang kemudian hanya sampai di situ maksimal yang bisa dilakukan, seperti Newton yang tidak paham ilmunya Einstein, ya dia mengatakan bahwa relativitas waktu itu nggak ada, sampai kemudian Einstein bisa membuktikan setidak-tidaknya secara teoritis yang belum final, bahwa semua itu sesungguhnya bersifat relatif. Jarak itu relatif, waktu itu relatif, semuanya itu relatif, bergantung pada pengamatnya. Nah kan baru terbukti ketika sampai pada ruang dan waktu di mana peristiwa itu terjadi secara empirik. Ya, itu poin yang pertama. Jadi memang akhirnya keimanan itu tidak bisa sepenuhnya dibuktikan karena masuk wilayah yang gaib, tetapi ini adalah kajian yang ilmiah gitu. Bahwa ini logis, itu pasti ilmiah, rasional, itu ilmiah. Bahkan sampai asumsinya, hipotesanya, bahkan teori tentang runtuhnya jagat raya, apakah akan big crunch dan seterusnya, itu paralel dengan pendekatan-pendekatan ilmiah. Sehingga ya semua itu ilmiah, semua itu ilmiah, tetapi kadar pembuktiannya berbeda-beda, bergantung pada kegaiban jenis yang mana yang sedang dipertanyakan. Saya kira begitu, Prof, terkait dengan surga dan neraka. Tetapi yang ketiga, bahwa kita pasti akan mengalami balasan dari seluruh amal perbuatan itu. Nah, kebaikan, balasan kebaikan digambarkan sebagai balasan surgawi. Balasan keburukan itu adalah yang bersifat neraka atau penderitaan di neraka itu. Kalau itu sudah pasti sangat ilmiah, konsep tentang segala amal perbuatan akan kembali kepada kita sendiri. Itu menjadi kajian yang menarik dalam sudut pandang ilmiah, bahwa memang alam semesta memiliki 3 mekanisme hukum alam atau kita sebut sunatullah. Yang pertama adalah sebab akibat. Kalau kita membuat atau memunculkan sebab, maka akan muncul akibat, sudah pasti. Gitu ya. Nah, surga neraka itu adalah akibat. Kita pasti akan mendapatkan baik, buruk, mendapatkan buruk. Yang kedua adalah aksi-reaksi. Kalau kita beraksi, melakukan amalan, perbuatan, pasti akan ada reaksi yang besarnya minimal sama. Kecuali nanti teramplify oleh waktu. Jadi misalnya begini, kalau di fisika kita mendorong 100, kekuatan 100 kilo, maka
alam akan mengembalikan dengan kekuatan 100 kilo. Kecuali ada kondisi-kondisi lain yang menyertainya. Sudutnya misalnya akan membuat itu menjadi lebih kecil atau tidak sama dengan aksinya. Nah, yang menarik, reaksi itu bisa berlipat ganda ketika seiring dengan waktu yang berjalan. Jadi contoh sederhananya begini, kalau kita merusak hutan, potongi, kita gunduli hutan, maka hutan akan memberikan reaksi. Awalnya mungkin masih ringan terkait dengan tingkat perusakan itu. Mungkin terasa panas, suhunya naik, terasa lebih kering, hujannya menjadi kacau. Tapi kalau ini tidak kita eh, segera antisipasi dengan riboisasi, yang terjadi semakin parah. Tiba-tiba jadi banjir, banjir bandang, kemudian tanah longsor, kemudian wah segala macam, bahkan gangguan iklim secara menyeluruh secara global. Artinya semakin lama waktunya, maka efek reaksi itu akan menjadi lebih besar berlipat ganda. Bunga berbunga, nah, gitu. Kalau di bank jadi bunga berbunga. Nah ini kalau kita kaitkan, kadang-kadang ada yang mempertanyakan, kenapa kita berbuatnya cuma segini kok di akhirat balasannya segitu gitu? Ya karena kalian tidak segera bertobat, sehingga menyebabkan dampaknya itu menjadi berlipat ganda. Kalau kita mengajarkan kerusakan, ya, mengajarkan keburukan, kejahatan kepada seseorang, kemudian tidak segera kita kompensasi, itu, wah itu bisa berkembang kemana-mana. Kejahatan yang tadinya kecil bisa menjadi besar dampaknya dikarenakan seiring berjalannya waktu. Ya, di dalam pendekatan ilmiah disebut sebagai butterfly effect. Butterfly effect di sini cuma tepaan sayapnya kupu-kupu, tapi di sana bisa jadi angin badai gitu ya, dikarenakan efek yang berlipat ganda. Mudah-mudahan itu menjelaskan pertanyaan yang pertama tadi, Pertama ya. keberadaan surga dan neraka. Kemudian yang kedua, apa Istilah ya? kitab. Oh, istilah kitab. Istilah kitab ya. Ya, memang Al-Quran itu menyebut Quran itu dalam dua diksi. Satu Alkitab, yang kedua Al-Hikmah. Ya, Al-Hikmah adalah kandungannya. Nah, Alkitab itu merujuk kepada catatannya. Sebetulnya kata Alkitab dari kata kataba itu adalah catatan. Nah, catatan ini memang bergantung kepada eranya. Kalau dulu catatan itu mungkin dipahat, tapi berkembang menjadi catatan itu di pelepah daun atau di kulit, ditulis pakai tinta, di kertas. Medianya terus berubah menjadi kaset pita magnetik ya. Anak sekarang sudah nggak paham kaset seperti apa, zaman kita putar kaset. Kemudian menjadi laser disc, menggunakan cahaya. Nah, yang paling mutakhir adalah digital. Tapi semua itu sesungguhnya bisa disebut sebagai Alkitab. Poin penting dari kata Alkitab, kata ba itu adalah catatan. Dalam bentuk apapun catatan itu, bahkan di otak kita sesungguhnya ada memori catatan atas peristiwa-peristiwa itu. Nah, itu bisa dalam bentuk imajinasi, bisa dalam bentuk simbol, bisa dalam bentuk huruf, bisa dalam bentuk apapun. Nah, sehingga Al-Quran menyebut Al-Quran yang asli sesungguhnya masih ada di Lauh Mahfuz. Itu dibentuk atau disebut ya, itu disebut sebagai kitabin mubin gitu ya. Kitab yang nyata. Jadi Lauh Mahfuz sebagai catatan yang gaib yang kita sebetulnya tidak tahu persis bentuknya seperti apa. Apakah seperti catatan lembaran kertas, ataukah digital, ataukah kuantum? Ya, karena ke masa depan akan muncul misalnya teknologi kuantum dalam bidang internet. Ya, internet kuantum itu akan berkembang ke masa depan yang akan lebih canggih dibandingkan dengan digital, internet digital yang sekarang ini. Artinya media itu terserah apapun, tapi poin pentingnya adalah ada memori, ada catatan di situ yang kemudian ini disebut sebagai Alkitab. Maka ketika kita menyebut Al-Quran sebagai Alkitab, itu memang maknanya bisa degradatif, bisa dalam bentuk kitab
kertas itu juga disebut Alkitab, atau ya kitab yang digital itu juga Alkitab. Tetapi poinnya adalah catatannya. Bahkan hafalan yang ada di memori otak kita dalam bentuk sinaptik, ya, dalam bentuk hubungan-hubungan, ya, konektomik, ya, ada ilmu konektomik di dalam neuroscience yang menggambarkan memori kita itu terhadap semua peristiwa yang kita alami itu sesungguhnya ada di dalam sambungan-sambungan neuron-neuron itu. Nah, maka kalaupun kita hafal Al-Quran, catatannya di dalam otak kita itu ada di dalam sinaptik itu, di dalam sambungan-sambungan neuron-neuron itu. Itu juga Alkitab. Nah, yang kedua adalah Al-Hikmah. Nah, Al-Hikmah ini adalah kedalaman makna, esensinya. Kalau Alkitab lebih pada substance-nya, pada substansinya, kalau Al-Hikmah itu lebih pada esensinya. Nah, maka kembali kepada pertanyaan tadi, kitab suci termasuk Al-Quran atau kitab-kitab sebelumnya, ya sesungguhnya kalau istilah yang disebut oleh Al-Quran sebagai Alkitab menunjuk pada tekstualnya, redaksinya, bahwa itu ditulis dalam bentuk apapun itu nggak masalah, tetapi adalah pada narasinya, pada teksnya, pada redaksinya, pada firmannya. Nah, itu terjadi di zaman kitab Taurat yang disampaikan kepada Nabi Musa. Nah, apakah Nabi Musa menerima dalam bentuk tulisan dipahat di batu? Tentu Tuhan tidak menurunkan dalam bentuk tulisan di batu seperti itu. Ten Commandment, ya, 10 perintah Tuhan, ya, di dalam kitab Taurat. Atau ketika wahyu itu disampaikan kepada Nabi Isa, yaitu Alkitab dalam bentuk narasinya, dalam bentuk redaksi, dalam bentuk wahyu. Kedua adalah dalam bentuk hikmah. Nah, semua itu tetap bisa disebut sebagai Alkitab. Kemudian yang ketiga, Summa la yamutu fiha la yahya. Mengenai al-a'la, hidup dan mati, ya. Ya. Itu gambaran orang yang di neraka, mereka seperti tidak hidup dan tidak mati, gitu ya. Jadi itu untuk menggambarkan beratnya siksaan yang di neraka itu, mereka itu disebut hidup ya enggak, disebut mati ya enggak, gitu. Kenapa? Karena memang yang menarik, kita pernah membahas bahwa fase akhirat itu adalah fase di mana hukum alamnya sangat boleh jadi itu terbalik. Karena ini dikaitkan dengan informasi dari dalam Al-Quran. Allah menggulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Dan kemudian kalau dalam teori kosmologi itu menuju pada mengerutnya jagat raya yang kemudian menjadi big crunch. Hancurnya, runtuhnya alam semesta menjadi ketiadaan lagi, meskipun nanti kemudian diciptakan lagi, mengembang lagi, mengkerut lagi, runtuh lagi, dan seterusnya. Tetapi dari informasi itu, kita bisa mengembangkan analisa ilmiahnya. Ketika jagat raya itu sedang mengerut, maka hukum termodinamikanya itu berjalan terbalik, yang disebut sebagai entropi. Entropi adalah tingkat kekacauan. Ketika jagat raya mengembang, tingkat kekacauannya naik terus. Benda-benda mengalami kerusakan, buah-buahan, sayuran membusuk, mobil kita keropos, rumah juga mengalami kerusakan, tubuh kita menua dan kemudian mati. Pokoknya jagat raya ini mengalami kekacauan yang terus meningkat dikarenakan alam semestanya ini mengembang. Sesuatu yang mengembang, jarak antar benda, antar partikel, antar materinya menjadi semakin renggang, maka potensi kekacauannya akan terus meningkat. Tetapi ketika ini dikerutkan kembali, menjadi semakin tertata, semakin rapat, dan semakin tertata, istilah dalam termodinamika, ya, entropinya turun. Maka yang busuk menjadi seger, yang rusak menjadi membaik, yang mati menjadi hidup. Manusia, makhluk hidup yang mengalami kematian di fase akhirat dikarenakan jagat rayanya mengerut, hukum alamnya berjalan terbalik, maka dia akan justru menjadi hidup dari kematian. Nah,
Maka digambarkan di ayat tadi itu orang yang berada di neraka, disiksa yang itu sangat mengerikan gambarannya, dia tidak bisa mati karena memang mati itu bukan fase akhirat, mati itu fase dunia. Di ayat yang lain digambarkan kalian di akhirat itu tidak mengalami kematian lagi. Kematian itu hanya 2 kali. Yang pertama sebelum kita diciptakan itu disebut amwat, mati. Dan yang kedua adalah ketika umur kita habis, badan kita rusak, organ vital kita mengalami gagal fungsi, maka kita mati. Nah setelah itu nanti dihidupkan di akhirat, yaitu hidup terus. Tapi disiksa badannya hancur katanya. Ya utuh lagi, karena hukum alam yang berjalan terbalik. Nah sehingga mau minta mati berapa kali gitu ya digambarkan, tidak bisa. Maksudnya tidak bisa mengalami kematian, dia akan hidup lagi, hancur hidup lagi. Itu digambarkan sebagai mereka tidak hidup dan tidak mati dikarenakan dalam kondisi yang seperti itu. Siksa, hancur, katanya mati tapi hidup lagi. Begitu Prof, mudah-mudahan memberikan gambaran pertanyaan. Terima kasih, bagus. Terima kasih Pak Agus. Ya, pertanyaannya tadi lumayan bagus ya mengenai surga dan neraka. Kalau pemahaman saya sih memang saya pikir itu imajinasi. Karena kita tidak tahu bagaimana. Mungkin Allah juga pun tidak bisa menggambarkan kecuali dengan contoh yang ada di dunia. Jadi contoh duniawi yang dia berikan misalnya sungai-sungai yang mengandung susu. Nah itu dulu mungkin susu sangat nikmat. Tapi sekarang kan susu biasa aja. Dia bilang bapak-bapak susu tidak ada